Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Tuhan tidak akan memberi petunjuk, tidak akan menunjukkan orang-orang yang kufur. Di dalam kalimat Allah la yahdi, tidak akan menunjukkan, itu artinya begini. Ini semantik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tuhan tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena petunjuknya Gusti Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang musyrik juga tidak akan diberikan petunjuk. Jadi kalau kita pengen mendapatkan situasi yang benar, tindakan yang tepat, maka kita harus dasari semua itu dengan iman. Lalu kerjakan apa yang kamu bisa, dan semoga Tuhan menuntun kamu ke jalan yang tepat. Jadi logikanya begitu. Kita iman saja dulu, lalu kemudian kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, dan semoga Tuhan memberitahu kita. Masih ingat rumusnya? P terus apa? B T. Percaya saja dulu, buktikan, lalu baru tahu. Siapa orang-orang yang tahu? Orang-orang yang diberitahu, orang-orang yang diberi petunjuk, yang ulaika ala hudan min rabbihim. Di dalam Al-Baqarah sudah disebutkan. Satu, al-muttaqun. Juga orang-orang yang bertakwa yang akan terus berada di dalam jalan Tuhan. Lah yang disebut bertakwa itu bagaimana? Iman. Yu'minuna bil ghaibi. Lalu kemudian wa yuqimuna sholata, lalu kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tiga, ini trisula di dalam Islam. Kebaikan orang itu harus lengkap tiga-tiganya. Tiga kategori namanya trisula. Di dalam Islam orang baik itu bukan hanya yang beriman. Loh, maksudnya kamu beriman kepada Tuhan setengah mati, mungkin imanmu paling hebat, tetapi tidak diaktualisasikan keimananmu di dalam tindakan kebaikan untuk diri sendiri berhubungan dengan Tuhan, maka keimananmu bosok. Jadi trisula di dalam kebaikan Islam itu ada tiga. Satu, yu'minuna, artinya orang yang hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, transenden, khusyuk, selalu zikir, selalu ingat Gusti Allah. Tetapi itu saja tidak cukup. Lanjut lagi juga bendu, karena masih juga tidak senang kepada sahabat yang setiap siang berpuasa, setiap malam sholat, tetapi enggak tahu tetangganya kelaparan. Itu aspek trisula yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kamu mengaku diri adalah orang Islam, itu ukuran yang kamu orang Islam yang benar apa tidak, itu bukan soal keimanan toh. Apalagi cuma teriak-teriak takbir dengan cara yang salah, apalagi hanya dengan menegaskan diri dengan tampilan pakaian. Nah, Islam juga nggak punya baju adat, kamu tahu kan? Jangan dikira bahwa Islam itu punya baju adat, nggak ada. Islam nggak punya baju adat, ya.
Ini kopiah ini bukan tanda keislaman, ini bukan baju adat Islam. Karena di dalam Islam pakaian itu adalah fungsional, fungsi. Baik, tidak ada gunanya di dalam Islam kebaikan hanya satu sila, tetapi harus trisila. Trisila itu terdiri dari yu'minuna bil ghaibi, keimanan yang mantap, lalu kemudian wa yuqimuna sholat. Wa yuqimuna sholat itu mewakili, merepresentasi kategori aktualisasi dari keimanan. Jadi imanmu saja, pengakuan-pengakuan bahwa saya beriman itu tidak ada gunanya kalau tidak diejawantakan, diaktualisasikan, diperformansikan di dalam namanya keislaman. Jadi satu iman, yang kedua Islam itu sekarang jadinya mudah memahami, terang benderang ya. Berarti yang disebut Islam adalah performansi, aktualisasi, pengejauhan, sikap, ucapan, tindakan yang benar, yang berbasis dari keimanan. Namanya makanya lalu pertama yang itu dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian ini penting. Persaksian itu adalah situasi lebih lanjut dari kepercayaan. Karena kepercayaan itu bersifat potensial. Kepercayaan itu bersifat potensial. Sedangkan Islam itu bersifat aktual. Syahadat itu juga aktualisasi keimanan. Kalau kamu percaya, ada lagu yang mudah kita untuk belajar tentang apa sih bedanya potensial dan aktual. Lagunya anak-anak. Kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya. Itu ilmu itu. Kalau kau suka hati itu ada di dalam potensial, ada di dalam diri. Nggak ada orang yang tahu kamu sedang suka hati atau tidak. Makanya kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan itu aktualisasi, paham? Nah kalau kamu nggak tepuk tangan kan mana ada orang yang tahu kamu sedang suka hati atau dengan sedih hati, paham?